Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama bersyukur atas berkat yang Tuhan berikan kepada kita dengan menundukkan hati kita dalam ibadah pada saat ini, dan kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap berkat yang Tuhan curahkan dalam kehidupan kami. Menandai rasa syukur kami pada saat ini, kami menundukkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Nyatakanlah kehendak-Mu kepada kami dan kenyangkanlah hati kami dengan kebenaran firman-Mu. Amin. Bacaan kita hari ini terambil dari kitab Hakim-Hakim pasal yang keempat, ayat 1 sampai dengan ayat 8. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, raja Kanaan, yang memerintah di Hasor. Panglima tentaranya ialah Sisera, yang diam di Haroset Hagoyim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Pada waktu itu Deborah, seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon kurma Deborah, antara Ramah dan Betel di pegunungan Efraim, dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kades di daerah Naftali, lalu berseru kepadanya, "Bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Sebulon bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-kereta dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu." Jawab Barak kepada Deborah, "Jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam hidup sehari-hari. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, tema kita hari ini adalah saling membangun karya dalam ketaatan. Nah, kita akan bersama-sama mulai dengan melihat ilustrasi saat ini. Silakan. Noreto na. Wimpo. Oke, pivotara. Pomelo? Ya, saudara, melalui ilustrasi ini apa yang kita bisa tangkap? Ya, kerjasama. Ternyata ketika orang menghadapi persoalan, tidak cukup dengan menggunakan otot, menggunakan pikiran, menggunakan tenaga, keterampilan, tetapi juga menggunakan satu hal ketika persoalan itu besar, yaitu kerjasama, yang disebut dengan gotong royong. Nah, gotong royong adalah nilai yang adiluhung yang dimiliki oleh bangsa ini. Melalui gotong royong kita bisa membangun sebuah karya yang besar. Misalnya kita kemudian melakukan upaya-upaya seperti membangun rumah, membangun parit, got, jembatan, dan lain sebagainya. Maka pekerjaan-pekerjaan yang berat itu terasa sangat ringan dan menyenangkan karena ada gotong royong di dalamnya. Sayangnya, saudara-saudara, bahwa gotong royong ini kemudian menjadi tergerus karena zaman. Orang menjadi sangat individualistik,
Orang menjadi sangat materialistik, efektif, dan efisien. Sehingga orang tidak terlalu senang dan mau untuk gotong royong di dalam masyarakat maupun dalam kehidupan sehari-hari. Orang lebih gampang dan lebih mudah untuk memberi uang daripada datang untuk ikut bersama-sama gotong royong membersihkan desa atau ronda. Orang seringkali lebih gampang untuk kemudian memberikan uang daripada saya harus ronda malam-malam capek dan lain sebagainya. Padahal dia mampu. Dan apa yang terjadi? Pergeseran dari kebersamaan dan perjumpaan berubah menjadi keterasingan dan ketidakpedulian satu dengan yang lain. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita melihat sebuah kerjasama yang luar biasa yang dilakukan oleh seorang hamba Tuhan yang bernama Deborah dan Barak. Mereka bekerja sama untuk mengalahkan pasukan tentara Kanaan dalam pemerintahan Raja Yabin yang dipimpin oleh Sisera, panglima yang kuat yang memiliki 900 kereta, belum juga kemudian pasukan dan tentara yang begitu luar biasa, tidak terhitung jumlahnya. Tetapi menarik, pada akhirnya orang-orang Israel dapat mengalahkan mereka. Nah, hari ini kita mau belajar tentang hal itu. Kira-kira apa yang menyebabkan mereka dapat mencapai kemenangan itu? Yang pertama adalah, saudara, dari perikop yang kita baca saat ini adalah mereka berjuang dengan melibatkan Tuhan. Mereka berjuang dalam ketaatan kepada Tuhan. 20 tahun mereka ditindas oleh Sisera. 20 tahun mereka betul-betul dianiaya oleh pasukan dan orang-orang Kanaan. Dan tentu saja mereka tidak pernah tinggal diam. Mereka berusaha bagaimana caranya mereka bisa mengalahkan mereka. Tetapi mereka tidak pernah bisa melawan Sisera dengan pasukannya yang begitu banyak dan kuat seperti itu. Nah, lalu mereka berseru-seru kepada Tuhan dengan mengatakan, Tuhan, aku sudah penat, aku sudah capek, kami menderita 20 tahun, kami tidak bisa bergerak apa-apa. Dan Tuhan mendengarkan itu. Lalu Tuhan bicara kepada hambanya yang bernama Hakim Deborah dan menyatakan bahwa sudah saatnya mereka kembali berjuang, dan itu semua karena perintah Tuhan. Karena itu Deborah lalu mengatakan kepada Barak dengan mendorong Barak, mari kita berjuang. Kenapa? Karena Tuhan sendiri yang bicara, Tuhan sendiri yang memerintahkan, majulah, sudah saatnya mereka melawan bangsa Kanaan. Perjuangan mereka, saudara, tidak pernah perjuangan karena inisiatif mereka semata-mata. Tidak karena perhitungan manusia semata-mata. Tetapi perjuangan mereka adalah perjuangan dengan melibatkan Tuhan. Dalam ketaatan bahwa Tuhan yang meminta mereka. Tuhan yang menyuruh mereka. Sehingga mereka berperang melawan tentara Kanaan. Perjuangan mereka adalah perjuangan dalam ketaatan dan melibatkan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara yang terkasih, mereka mendapatkan kemenangan karena ada kesatuan hati. Mereka memiliki perasaan yang sama bahwa tertindas 20 tahun itu berat. Mereka memiliki mimpi yang sama, yaitu tentang pembebasan dalam kehidupan mereka. Kesatuan hati mereka bahwa mereka harus berjuang, mereka harus melawan, dan mereka harus mencari cara bagaimana mereka keluar dari persoalan itu. Mereka memiliki kesatuan hati. Saudara, apa gunanya kekuatan-kekuatan yang hebat kalau tidak ada kesatuan hati? Ibarat perahu, kalau di situ ada 2 orang, kemudian yang satu minta ke sana, satu minta ke situ. Apa yang terjadi di tengah-tengah keluarga? Bapak inginnya ke sana, ibu inginnya ke sana. Apa yang terjadi di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah gereja? Pendeta satu, pendeta ke sana minta, yang satu sana dan lain sebagainya. Apa yang terjadi? Kacau. Itu ibarat kapal, dia tidak akan pernah bisa bergerak karena kebingungan menunjukkan arahnya. Mereka, Barak dan Deborah, memiliki hati yang sama, kerinduan yang sama, cita-cita yang sama, yaitu pembebasan. Karena itulah kemudian hati yang sama ini menjadi kunci bagaimana mewujudkan kebersamaan untuk membangun karya. Yang ketiga, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mereka melakukan apa yang penting,
kesatuan hati sudah, kemudian melibatkan Tuhan. Yang terakhir adalah mereka bekerja sama. Bukan sama-sama kerja, tapi bekerja sama. Dan itu kelihatan ketika kemudian mereka membagi diri dengan mengatakan, Deborah mengatakan, aku akan menggerakkan Sisera sampai ke Gison. Dan kamu akan menggerakkan pasukanmu, hai Barak, dengan segala macam pasukanmu dari Naftali dan juga suku Sebulon, dan kemudian kita akan bertempur di sana. Saudara, mereka mampu dalam kapasitas mereka masing-masing. Barak sebagai panglima dengan kekuatan dan juga pasukannya yang besar. Sementara Deborah dengan kekuatannya sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai hakim yang memiliki juga kekuatan, mereka bersama-sama bekerja sama, saling membantu, saling menopang, saling melengkapi satu dengan yang lain. Nah, saudara-saudara, di sini kita melihat mereka mampu bekerja sama, bukan sama-sama kerja. Kebersamaan mereka berbuah baik. Pada akhirnya mereka dapat mengalahkan itu semua. Saudara, yang menarik adalah bagaimana Deborah dan juga Barak menjadi mitra yang luar biasa. Mereka tidak saling menjegal satu dengan yang lain. Mereka tidak menjadi orang yang gila hormat untuk mengatakan, ya sudah, aku yang maju, biar aku yang mendapatkan nama, biarlah aku yang kemudian mendapatkan keagungan. Tidak. Deborah menghargai dan memberikan kepada Barak kesempatan untuk berkarya. Dan juga Barak memberikan kesempatan kepada Deborah dalam kapasitasnya untuk juga bergerak bersama-sama. Dan ini menurut saya yang menarik. Bagaimana kita menjadi orang-orang dalam satu tim untuk saling menguatkan, saling melengkapi. Sebagai teman yang bekerja bersama-sama. Saudara-saudara, seringkali kita temui dalam kehidupan kita, di dalam dunia ini, dalam dunia yang kompetitif, orang banyak ingin menjadi pahlawan kesiangan, menjelekkan orang lain, rivalnya, temannya, koleganya, agar dia kelihatan lebih bagus. Orang seringkali menjegal satu dengan yang lain untuk menjadikan nama dirinya baik, dan juga malah kemudian memanfaatkan kekeruhan yang ada. Kita diingatkan bagaimana kita diharapkan mampu untuk mengedepankan mimpi, harapan kita tentang kehidupan yang beradab, kehidupan yang rukun, kehidupan yang baik, dengan kita bekerja sama, lintas agama, lintas usia, dan juga lintas dinamika yang ada, sehingga kita bersama-sama mampu mewujudkannya dalam kehidupan kita. Mari kita belajar terus bekerja sama dalam kehidupan ini dengan selalu melibatkan Tuhan. Amin. Mari kita tutup dengan kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar pada saat ini. Mampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin.